Mertua merayakan ulang tahun bersama dengan teman arisannya di villa mewah, saat aku sedang proses melahirkan di rumah sakit. Ku buat dia syok saat tahu bahwa aku pemilik villa itu. Aku menyuruh orang untuk mengacaukan acara itu. Aku pastikan semua aset yang dia pakai telah kusita. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Gerimis sore itu turun seperti bisikan, membasahi jendela kamar yang menghadap taman belakang. Butir-butir air menari di kaca, menciptakan tirai buram yang memisahkan keheningan di dalam dengan dunia yang basah di luar. Aku, Alina, duduk di tepi ranjang, satu tangan mengelus perutku yang membuncit sempurna, tangan yang lain menopang punggung bawah yang terasa pegal tanpa henti. 9 bulan terasa seperti seabad penantian. Sebuah perjalanan sunyi yang puncaknya kini terasa begitu dekat sekaligus tak terhingga jauhnya. Di dalam perutku, sang calon bayi bergerak, sebuah tendangan kecil yang terasa kuat di rusukku. Aku tersenyum tipis. Inilah satu-satunya komunikasi nyata yang kurasakan akhir-akhir ini. Sebuah pengingat bahwa aku tidak benar-benar sendirian dalam penantian ini. Rumah ini, meski besar dan nyaman, seringkali terasa kosong. Suara yang paling sering kudengar adalah detak jam dinding di ruang tengah dan desah angin yang menyelinap melalui ventilasi. Sebuah tarikan kencang di perut bawah membuatku menahan napas. Aku memejamkan mata, berkonsentrasi pada polanya. Sama seperti kemarin, dan hari sebelumnya. Datang lalu pergi, sebuah alarm palsu dari tubuh yang sedang berlatih untuk hari besar. Setiap kali kontraksi palsu ini datang, secuil harapan dan kecemasan berkelindan di hatiku. Harapan untuk segera memeluk buah hatiku, dan cemas akan semua yang akan terjadi setelahnya. Ponselku bergetar di atas nakas kayu, suaranya terasa mengoyak keheningan. Tanpa melihat pun aku tahu siapa yang menelepon. Hanya ada satu orang yang panggilannya mampu membuat otot-otot di bahuku menegang secara refleks. Nama, Mama Ratih, terpampang di layar dengan foto profil beliau yang sedang berpose di depan sebuah mobil sport. Mobil yang diam-diam kubayar cicilannya melalui salah satu rekening perusahaanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, mencoba melapisi hatiku dengan perisai kesabaran sebelum menggeser ikon hijau. Halo, MA, sapaku, berusaha keras menjaga suaraku agar tetap lembut dan stabil. Alina, akhirnya diangkat juga. Mama kira kamu sedang tidur. Kamu masih di rumah saja? Tidak ada tanda-tanda. Suara di seberang terdengar tajam dan tidak sabar, diiringi keriuhan samar musik klasik dan denting gelas. Jelas sekali beliau sedang berada di tengah-tengah persiapan pestanya, dan panggilanku ini hanyalah sebuah tugas kecil dalam daftar panjangnya. Belum, MA. Kata dokter bisa kapan saja dalam minggu ini. Ini tadi ada sedikit kram, tapi sepertinya kontraksi palsu lagi. Jelasku pelan. Ah, kram-kram begitu biasa. Potongnya cepat, nadanya meremehkan. Jangan terlalu dimanja rasanya. Badan itu harus dibawa aktif. Dulu Mama waktu hamil Bagas, sampai hari terakhir masih ikut arisan dan mengawasi renovasi rumah. Anak zaman sekarang manja-manja, sedikit-sedikit mengeluh. Aku menggigit bibir bawahku. Perbandingan itu lagi. Selalu saja ada perbandingan yang membuatku tampak lemah dan tidak sepadan. Kamu tahu kan, lusa itu hari besar Mama. Lanjutnya, nadanya kini berubah menjadi penting dan penuh penekanan. Semua persiapan sudah 99% selesai. Vendor dekorasi dari luar kota sudah datang. Koki selebriti sudah konfirmasi. Teman-teman Mama dari Singapura bahkan sudah tiba di Jakarta. Jadi Mama harap kamu mengerti. Jangan sampai kamu merepotkan dengan melahirkan di hari itu. Ya, bisa merusak seluruh acara. Bagas sudah Mama tugaskan untuk memastikan sound system dan pencahayaan di villa sempurna. Anak itu harus fokus. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Bukan hanya sebuah permintaan,
Itu adalah sebuah perintah. Sebuah ultimatum. Kelahiran cucu pertamanya dianggap sebagai kerepotan yang berpotensi merusak acara. Di titik ini, aku bahkan tidak tahu harus merasakan apa lagi. Marah, sedih, atau sekadar mati rasa. Iya, Ma. Aku mengerti, jawabku lirih, menelan kembali rasa perih yang naik ke kerongkongan. Hanya itu yang bisa kukatakan. Melawan hanya akan memicu perdebatan yang akan berakhir dengan aku yang disalahkan karena tidak tahu berterima kasih, atau berani melawan orang tua. Bagus kalau kamu mengerti. Jaga dirimu baik-baik, jangan banyak pikiran. Ya sudah, Mama sibuk ini, mau finalisasi gaun. Ingat pesanku. Panggilan itu berakhir begitu saja, menyisakan bunyi tut-tut-tut yang terasa lebih menusuk dari semua kata-katanya tadi. Aku memandang layar ponsel yang gelap, melihat pantulan wajahku yang pucat dan sembab. Di saat seperti ini, seorang ibu mertua seharusnya memberikan pelukan hangat, menyeduhkan teh jahe, atau sekadar menelepon untuk memberikan kata-kata penguat. Bukan memberikan ancaman terselubung demi sebuah pesta yang memuja dirinya sendiri. Pintu kamar terbuka pelan, menarikku dari lamunan pahit. Bagas, suamiku, masuk dengan senyum letih yang familiar. Jas kerjanya tersampir di lengan, dasinya sudah longgar. Melihatku, senyumnya melebar. Ia langsung menghampiri dan berlutut di depanku, mengabaikan lelahnya sendiri, lalu menempelkan telinganya ke perutku. Jagoan papa, apa kabar di dalam? Jangan nakal ya, kasihan bunda, bisiknya lembut ke perutku. Gestur kecil ini, kehangatan ini, adalah alasan mengapa aku masih bertahan. Dia baik-baik saja, jawabku, mengusap rambutnya dan berusaha tersenyum. Baru saja ditelepon neneknya. Kita dapat wejangan untuk tidak lahir hari lusa. Wajah Bagas langsung berubah canggung. Ia bangkit dan duduk di sampingku, meraih tanganku. Sayang, kamu kan tahu Mama seperti apa. Dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya terlalu antusias dengan pestanya. Maklum, ulang tahun ke-55. Antusias sampai lupa kalau menantunya sedang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan cucunya. Mas? Tanyaku, tak bisa lagi menyembunyikan nada getir dalam suaraku. Ini bukan lagi soal antusias. Ini soal prioritas. Dan prioritas Mama jelas bukan kita. Bukan begitu, Lin. Bagas menghela napas, tatapannya memohon. Mama, ya begitulah dia. Dunianya berputar di sekitar acara sosial dan gengsinya. Sulit mengubahnya. Tapi di dalam hatinya, aku yakin dia sayang sama kamu dan calon anak kita. Setelah pesta selesai, aku janji perhatiannya akan penuh untuk kita. Sabar ya, sebentar lagi. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan memandang keluar jendela. Hujan semakin deras. Sabar. Kata itu lagi. Kata yang sama yang diucapkan Bagas saat ibunya mengkritik masakanku, saat ibunya menyindir keluargaku yang sudah tiada, saat ibunya memaksakan kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan kami. Kata, sabar, sudah menjadi sahabat karibku, sebuah topeng yang kupakai setiap hari. Mereka, Bagas dan ibunya, hanya tahu aku seorang yatim piatu dengan warisan yang cukup untuk hidup sederhana. Mereka tidak pernah tahu, dan aku sengaja tidak pernah ingin mereka tahu, bahwa di balik topeng kesederhanaan ini, aku adalah pewaris tunggal Wijaya Corp. Sebuah konglomerasi yang asetnya bahkan bisa membeli seluruh bukit tempat villa mewah itu berdiri. Sabar. Ya, kesabaranku memang hampir habis. Aku menatap sebuah foto kecil di atas nakas, foto ayah dan ibuku yang tersenyum bahagia. Ayah pernah berkata, kekuatan sejati bukan untuk dipamerkan, nak, tapi untuk digunakan saat kehormatanmu diinjak-injak. Mungkin, waktunya sudah tiba. Mereka pikir kelembutanku adalah kelemahan. Mereka pikir kesabaranku adalah tanda kepasrahan. Mereka akan segera belajar, dengan cara yang paling mengejutkan, bahwa badai yang sesungguhnya bukanlah hujan yang turun di luar jendela. Badai itu ada di sini, di dalam hatiku, dan siap untuk menghancurkan panggung sandiwara mereka.
Villa angkasa bertengger di puncak bukit seperti sebuah mahkota kristal. Dibangun dengan arsitektur modern yang berani, dinding-dindingnya yang terbuat dari kaca membentang dari lantai hingga langit-langit, menangkap panorama lembah hijau dan pegunungan biru di kejauhan. Lantai marmer Italia yang dingin dan mengilap memantulkan kilau ribuan lampu dari chandelier Swarovski raksasa yang tergantung di tengah lobi utama. Di setiap sudut, rangkaian bunga lili Casablanca dan anggrek bulan impor dirangkai dengan artistik, menyebarkan aroma mewah yang lembut ke seluruh ruangan. Di tengah semua kemegahan ini, Ibu Ratih berdiri laksana seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Ia mengenakan setelan sutra berwarna zamrud yang dipesan khusus dari desainer favoritnya. Rambutnya disanggul tinggi dengan presisi sempurna, memperlihatkan anting berlian yang menjuntai di telinganya. Setiap gerakannya terukur, setiap senyumnya terkalkulasi. Hari ini, 2 hari sebelum puncak perayaannya, adalah gladi bersih untuk memastikan kesempurnaan. Luar biasa, Jeng Ratih. Aku sampai kehabisan kata-kata. Ini bukan lagi villa, ini istana, seru Ibu Wina, salah satu sahabat terdekatnya, sambil menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dengan kekaguman yang teatrikal. Ia dan 2 teman sosialita lainnya, Ibu Susan dan Ibu Fani, memang sengaja diundang hari ini untuk sesi pratinjau eksklusif. Ibu Ratih tertawa kecil, tawa yang dilatih agar terdengar anggun dan sedikit merendah, meskipun hatinya membengkak karena bangga. Ah, Jeng Wina bisa saja. Ini hanya tempat kecil untuk bersantai. Bagas yang bersikeras memilihkan tempat ini untuk Mama. Katanya, tidak ada yang terlalu mewah untuk ibunya. Putramu itu benar-benar permata, Jeng. Sudah tampan, sukses, berbakti pula. Timpal Ibu Fani sambil menyesap sparkling water yang disajikan oleh pelayan berseragam. Beruntung sekali kamu. Coba anakku, boro-boro menyewakan villa, membelikan tas edisi terbatas saja masih harus dibujuk setengah mati. Itu karena didikan, Jeng, sahut Ibu Ratih dengan nada penuh percaya diri. Sejak kecil, Bagas selalu Mama ajarkan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Jadi, apapun yang Mama inginkan, selama ia mampu, pasti akan ia penuhi. Ibu Susan, yang sedari tadi lebih banyak mengamati, akhirnya angkat bicara dengan senyum tipis. Ngomong-ngomong soal keluarga, menantumu tidak ikut, Jeng? Si Alina itu? Kasihan, di saat-saat seperti ini pasti membosankan di rumah sendirian. Senyum di wajah Ibu Ratih sedikit menegang mendengar nama itu. Ia mengibaskan tangannya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Oh, Alina. Tentu saja tidak. Kamu kan tahu sendiri dia sedang hamil besar. Merepotkan saja membawa orang hamil ke acara berkelas seperti ini. Jalannya lambat, sedikit-sedikit lelah. Belum lagi nanti kalau tiba-tiba air ketubannya pecah di lantai marmer ini. Bagaimana? Bisa merusak suasana. Ia mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nada setengah bercanda, yang langsung disambut gelak tawa kecil dari teman-temannya. Hatinya sama sekali tidak merasa bersalah. Tadi ia sempat menelepon Alina, sekadar formalitas untuk memastikan gangguan potensial itu tetap berada di tempatnya. Baginya, kehamilan Alina adalah sebuah ketidaknyamanan yang terjadi di waktu yang salah. Lagi pula, lanjut Ibu Ratih sambil memberi isyarat kepada seorang event organizer untuk mendekat. Alina itu kan, yah, kamu tahulah, perempuan biasa dari keluarga biasa. Dia tidak akan nyaman berada di lingkungan seperti ini. Baju yang dia punya pun tidak ada yang cocok. Lebih baik dia di rumah, istirahat. Itu lebih sesuai dengan dunianya. Sindiran tajam itu begitu halus terbungkus dalam kepedulian palsu, dan teman-temannya mengangguk paham. Di mata mereka dan di mata Ibu Ratih, Alina adalah sebuah anomali, noda kecil dalam kanvas kesempurnaan keluarga mereka yang kaya raya. Untuk penataan bunga di meja utama, saya mau mawar Ekuador warna champagne, bukan kuning gading seperti ini, ujar Ibu Ratih dengan nada tajam kepada event organizer yang berdiri kaku di hadapannya. Dan pastikan kristal di setiap meja adalah bat carat, bukan yang lain. Saya bisa membedakannya.
Saya ingin semua tamu tahu bahwa ini adalah acara kelas A. Sang organizer hanya bisa mengangguk patuh. Ibu Ratih menikmati momen itu. Momen di mana kata-katanya adalah hukum. Inilah hidup yang ia dambakan. Hidup yang ia rasa pantas ia dapatkan. Ia memandang keluar jendela kaca raksasa, menatap lembah yang terhampar di bawahnya. Ia merasa berada di puncak dunia. Ia sama sekali tidak menyadari, atau mungkin tidak mau menyadari, bahwa fondasi dari istana megah yang ia pijak ini sangatlah rapuh. Ia tidak tahu bahwa semua kemewahan ini, mulai dari sewa villa, gaun desainer, hingga berlian yang ia kenakan, semuanya dibiayai oleh sumber yang sama, perempuan biasa yang sedang ia rendahkan di rumahnya yang sunyi. Perempuan yang sedang menunggu waktu, memegang kendali atas bom waktu yang siap meledakkan dunia fantasi sang ratu. Hujan telah reda, menyisakan aroma basah tanah dan dedaunan yang dikenal sebagai petricor. Senja mulai merayap, melukis langit dengan semburat warna oranye dan nila. Aku berjalan perlahan ke rak buku yang menempel di dinding kamar. Jari-jariku menyusuri punggung-punggung buku yang berdebu. Mataku berhenti pada sebuah buku arsitektur bersampul tebal, sedikit usang di bagian sudutnya. Buku yang sama yang pertama kali mempertemukanku dengan Bagas. Ingatanku melayang kembali ke 5 tahun lalu, ke perpustakaan universitas yang remang dan beraroma kertas tua. Aku duduk sendirian di sudut, mencoba melarikan diri dari dunia yang baru saja runtuh. Kedua orang tuaku telah tiada dalam sebuah kecelakaan, mewariskan sebuah kerajaan bisnis yang terasa terlalu besar untuk pundakku yang masih rapuh. Aku menenggelamkan diri dalam buku-buku, mencari perlindungan di antara barisan kata yang tak akan pernah menyakitiku. Saat itulah Bagas datang. Ia tidak sengaja menumpahkan kopi di dekat mejaku, dan dengan panik serta wajah yang memerah, ia meminta maaf berulang kali. Ada sesuatu dalam matanya yang gugup namun tulus, sebuah kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Kami mulai berbicara, awalnya canggung, lalu mengalir begitu saja. Ia berbicara tentang mimpinya menjadi arsitek hebat, tentang gedung-gedung yang ingin ia rancang. Ia tidak pernah bertanya tentang latar belakangku. Ia hanya tertarik pada pikiranku, pada caraku memandang dunia. Bagi Bagas, aku hanyalah Alina, mahasiswi biasa yang pendiam dan gemar membaca. Dan aku menyukai itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang melihatku tanpa bayang-bayang nama besar Wijaya. Keputusan itu kubuat beberapa bulan setelah kami resmi berpacaran. Suatu malam, saat kami berjalan di bawah temaram lampu kota, ia berkata, "Aku bersyukur bertemu denganmu, Lin. Kamu begitu sederhana. Terkadang aku melihat teman-temanku, hubungan mereka rumit karena uang dan status. Aku tidak akan pernah bisa hidup seperti itu." Kata-kata itu menancap di hatiku. Saat itu, aku memutuskan untuk menyimpan rahasiaku. Aku ingin dicintai sebagai Alina, bukan sebagai Alina Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Corp. Aku rindu menjadi manusia biasa. Maka, aku pun mulai memainkan peranku. Dengan bantuan Pak Tirtayasa, tangan kanan ayah yang paling setia, kami membangun narasi baru. Aku adalah seorang yatim piatu dengan warisan yang cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana dan hidup tanpa bekerja. Cukup. Tidak kurang, tidak lebih. Aku menghela napas, menarik diri dari kenangan yang kini terasa manis sekaligus menyakitkan. Kehangatan yang dulu kurasakan dari Bagas masih ada, tapi kini tertutup oleh bayang-bayang ibunya yang begitu dominan. Cinta yang sederhana itu kini telah menjadi rumit, justru karena status yang berusaha disembunyikan. Aku kembali ke nakas dan mengambil sebuah ponsel lain dari laci paling bawah. Ponsel yang tampak kuno dan tanpa fitur canggih, mustahil untuk dilacak. Hanya ada satu nomor yang tersimpan di dalamnya. Aku menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama. "Selamat sore, Nona Alina," sapa sebuah suara yang dalam dan tenang di seberang sana. Suara Pak Tirtayasa. "Selamat sore, Pak Tirta. Bagaimana kabar Bapak?" tanyaku. Nadaku seketika berubah. Lebih tegas, lebih fokus. Ini adalah suara Alina Wijaya, bukan Alina istri Bagas.
Saya baik, Nona. Justru saya yang khawatir dengan kondisi Nona. Apa semuanya lancar? Ada nada kebapakan dalam suaranya yang selalu membuatku merasa aman. Semua terkendali, Pak. Saya hanya ingin konfirmasi beberapa hal. Laporan kuartal ketiga dari divisi properti sudah saya baca. Akuisisi lahan di Cikarang. Setujui penawarannya. Tapi untuk rencana pembangunan hotel di Bali, tunda dulu. Saya ingin meninjau ulang proposalnya setelah urusan pribadi saya selesai. Baik, Nona. Akan saya laksanakan. Ada lagi. Aku terdiam sejenak, menatap perutku yang besar. Pak Tirta. Villa Angkasa di Puncak. Tolong kirimkan saya salinan kepemilikan aset tersebut atas nama saya. Dan juga, daftar lengkap semua fasilitas dan aset yang disewa oleh Ibu Ratih melalui rekening perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Kirimkan ke email terenkripsi saya dalam 1 jam. Hening sejenak di seberang. Pak Tirtayasa tahu persis apa arti dari permintaanku. Ini bukan lagi soal bisnis. Semua akan siap, Nona Alina. Jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar mantap. Perlukah saya menyiapkan tim keamanan untuk berjaga di sekitar kediaman Nona? Tidak perlu sekarang. Tapi minta mereka untuk siaga. Saya punya firasat. Saya akan segera membutuhkan mereka. Jawabku dingin. Terima kasih, Pak. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke cermin besar di sudut kamar. Aku menatap pantulan diriku. Seorang wanita hamil dengan gaun rumah yang longgar, wajahnya pucat tanpa riasan, rambutnya diikat seadanya. Inilah topeng yang telah kukenakan selama 5 tahun. Topeng kesabaran, topeng kesederhanaan. Sebuah topeng yang kubuat untuk melindungi hatiku, namun perlahan malah membuatku kehilangan diriku sendiri. Di balik wanita ini, ada seorang CEO yang memimpin ribuan karyawan. Ada seorang ahli strategi yang terbiasa memenangkan negosiasi sulit. Ada putri dari Hartono Wijaya yang tidak pernah diajarkan untuk menundukkan kepala saat diinjak-injak. Ibu Ratih dan bahkan Bagas, mereka telah salah menilai. Mereka mengira keheninganku adalah kelemahan. Mereka mengira kesabaranku tidak memiliki batas. Topeng ini sudah terlalu lama kukenakan. Dan untuk melindungi masa depan anakku dari racun keluarga ini, sudah saatnya mereka semua bertemu dengan Alina Wijaya yang sesungguhnya. Malam turun sepenuhnya, membungkus rumah dalam selimut keheningan yang pekat. Setelah percakapan singkat namun penting dengan Pak Tirtayasa, secercah kekuatan baru menjalari diriku. Keputusan telah dibuat. Roda takdir telah mulai berputar, meski secara tak kasat mata. Aku mencoba menenangkan diri, meminum segelas susu hangat dan membaca beberapa halaman buku tentang perawatan bayi, berusaha menciptakan normalitas di tengah badai yang siap mengamuk. Sekitar pukul 9 malam, saat aku sedang bersandar di sofa ruang keluarga, sensasi itu datang lagi. Sebuah kram di perut bawah. Awalnya, aku mengabaikannya, menganggapnya sebagai kontraksi palsu yang sama seperti yang kurasakan seharian. Namun, yang ini berbeda. Ada intensitas yang asing, sebuah tarikan yang lebih dalam dan lebih tajam, seolah sebuah tangan raksasa sedang meremas rahimku dari dalam. Aku menahan napas, menunggu sensasi itu berlalu. Alih-alih mereda, gelombang itu justru kembali dengan kekuatan yang lebih besar 15 menit kemudian. Kali ini, rasa sakitnya menjalar hingga ke punggung bawah, sebuah nyeri tumpul yang konstan dan melelahkan. Aku bangkit dari sofa, mencoba berjalan mondar-mandir di ruangan, mengikuti saran yang pernah kubaca di buku kehamilan. Setiap langkah terasa berat. Ini bukan lagi latihan. Ini adalah pertunjukan yang sesungguhnya. Jantungku mulai berdebar lebih kencang, campuran antara antisipasi, kegembiraan, dan rasa takut yang melumpuhkan. Saat gelombang ketiga datang, lebih kuat dari sebelumnya, aku refleks mencengkeram sandaran sofa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Napasku menjadi pendek dan terengah-engah. Dan saat itulah aku merasakannya. Sensasi, letupan, kecil yang aneh dari dalam,
diikuti oleh aliran cairan hangat yang deras membasahi kakiku dan menggenang di lantai parket yang dingin. Aku terpaku. Mataku menatap ke bawah, ke bukti yang tak terbantahkan. Air ketubanku telah pecah. Semua rencana, semua amarah yang terpendam, semua strategi yang baru saja mulai kusimpan di kepala, mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah insting primal seorang wanita yang akan melahirkan. Dan insting pertamaku, terlepas dari segala rasa sakit hati, adalah mencari suamiku. Aku merogoh saku gaun rumahku. Jari-jariku gemetar hebat saat mencari kontak Mas Bagas di ponsel. Aku butuh dia. Saat ini, aku rela menukar semua kekayaanku hanya untuk merasakan genggaman tangannya. Panggilan itu tersambung setelah beberapa dering yang terasa seperti selamanya. Halo, Lin? Kenapa? Aku lagi nyetir ini, agak berisik. Suara Bagas terdengar di seberang, bercampur dengan deru musik dari radio mobil dan suara klakson samar. Dia sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju pesta ibunya. Mas. Suaraku keluar sebagai bisikan yang serak dan penuh rasa sakit. Sebuah kontraksi lain mulai membangun kekuatannya, membuatku sulit berbicara. Mas, ketubannya pecah. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan keningnya yang berkerut. Hah? Pecah gimana? Kamu yakin? Bukan cuma kram biasa lagi. Nadanya terdengar skeptis, bahkan sedikit terganggu. Aku yakin, Mas. Airnya keluar banyak, sakit sekali. Rintihku, sambil bersandar ke dinding untuk menopang tubuhku yang mulai lemas. Kontraksinya sudah mulai teratur. Sakit, Mas. Aduh, kamu jangan panik berlebihan, sayang, jawabnya, dan nada tenang yang dipaksakan itu justru terasa seperti tamparan. Coba tarik napas dulu. Mungkin itu cuma sisa-sisa dari kontraksi palsu. Kata Mama, kadang memang bisa begitu. Mama. Bahkan di saat seperti ini, nama ibunya yang menjadi referensi, bukan akal sehat atau kepedulian tulus. Ini bukan kontraksi palsu, seruku. Frustrasi dan rasa sakit membuat suaraku naik 1 oktav. Aku butuh kamu pulang, Mas. Sekarang. Kita harus ke rumah sakit. SSST, tenang dulu, Alina. Jangan teriak-teriak begitu, katanya. Nadanya kini berubah menjadi jengkel. Aku sudah setengah jalan ke puncak. Mama sudah menelepon 3 kali, menanyakan sound system yang mau aku cek. Ini urusan penting banget. Menyangkut nama baik keluarga. Dunia seakan berhenti berputar. Nama baik keluarga. Aku sedang dalam proses melahirkan anaknya, mempertaruhkan nyawaku, dan yang ada di pikirannya adalah sound system dan nama baik keluarga di sebuah pesta. Lapisan terakhir dari harapan yang kumiliki untuknya retak dan hancur berkeping-keping. Bagas. Bisikku, rasa sakit di hatiku kini jauh melampaui rasa sakit di perutku. Anakmu akan lahir. Iya, aku tahu. Tapi kan tidak mungkin langsung keluar begitu saja. Prosesnya kan bisa berjam-jam, bahkan seharian. Jawabnya dengan logika dingin yang mengerikan. Begini saja, kamu panggil taksi online. Langsung ke rumah sakit Harapan Bunda. Aku janji, setelah urusan Mama di villa ini beres, aku langsung menyusul ke sana. Paling 1 atau 2 jam saja. Oke. 1 atau 2 jam. Ia menukar momen paling krusial dalam hidup kami dengan 1 atau 2 jam demi ibunya. Aku tidak menjawab. Mulutku terkunci. Air mata mulai mengalir deras di pipiku, bercampur dengan keringat. Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata dari sebuah kesadaran yang brutal. Aku sendirian. Aku benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Lin? Halo? Ya sudah, lakukan saja seperti yang aku bilang ya. Aku tutup dulu, di depan ada polisi. Nanti aku telepon lagi. Klik, panggilan itu berakhir. Ponsel terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang pelan. Aku merosot ke lantai, tidak lagi peduli pada genangan air ketuban. Tubuhku diguncang oleh 2 gelombang dahsyat yang datang bersamaan.
gelombang kontraksi yang meremukkan tulang panggulku, dan gelombang kepedihan yang menghancurkan hatiku. Tangisku pecah. Bukan tangis rintihan seorang wanita lemah, tapi raungan dari jiwa yang terluka paling dalam. Tangis itu adalah tangis perpisahan. Perpisahan dengan ilusi tentang suami yang akan melindungiku. Perpisahan dengan harapan akan sebuah keluarga yang utuh. Perpisahan dengan Alina yang sabar dan pemaaf. Di puncak rasa sakit itu, di tengah isak tangis yang memilukan, sesuatu yang lain lahir. Bukan hanya seorang bayi yang mendesak untuk keluar, tapi juga seorang wanita baru. Wanita yang matanya kini kering dari air mata dan berganti dengan kilat baja yang dingin. Sambil menahan gelombang kontraksi berikutnya, aku merangkak, mengabaikan ponsel yang tergeletak di lantai, dan meraih laci nakas. Tanganku yang gemetar kini menjadi mantap saat mengeluarkan ponsel keduaku. Panggilan untuk Bagas adalah panggilan seorang istri. Panggilan berikutnya adalah perintah seorang ratu. Lantai parket yang dingin terasa menekan tulang pinggulku. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku tenggelam dalam lautan rasa sakit. Setiap tarikan napas adalah perjuangan. Setiap detik yang merayap terasa seperti jam. Dunia menyempit menjadi hanya diriku, rasa sakit ini, dan gema dari keheningan yang ditinggalkan Bagas di ujung telepon. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kontraksi manapun. Itu adalah suara pengabaian. Suara yang memberitahuku bahwa aku tidak berarti. Namun, di kedalaman keputusasaan itu, benih kemarahan yang telah kutanam selama bertahun-tahun akhirnya pecah dan bertunas. Tunas itu tumbuh cepat, menjalari pembuluh darahku dengan kekuatan yang dingin dan jernih. Tangisanku berhenti. Napasku yang tadinya panik dan terengah-engah, kini kuatur menjadi tarikan yang dalam dan teratur. Mencoba menunggangi gelombang rasa sakit alih-alih membiarkannya menenggelamkanku. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku menekan satu-satunya nomor di ponsel rahasiaku. Setiap tekanan pada tombol terasa seperti sebuah sumpah. Ini bukan lagi panggilan minta tolong. Ini adalah panggilan perang. Dering pertama belum selesai ketika suara yang familiar dan tenang itu menjawab. Nona Alina. Pak Tirta. Desisku, suaraku serak menahan sakit. Namun setiap kata yang kuucapkan kini tajam seperti bilah es. Dengarkan saya baik-baik. Nona? Apa Nona baik-baik saja? Suara Nona terdengar. Saya sedang proses melahirkan. Potongku cepat, tidak memberinya waktu untuk basa-basi atau menunjukkan kekhawatiran. Aku tidak butuh simpati sekarang. Aku butuh eksekusi. Ketuban saya sudah pecah. Hening total di seberang sana. Aku bisa merasakan keterkejutan dan kemarahan yang tak terucap dari orang kepercayaan ayahku itu. Dia tahu persis di mana suamiku seharusnya berada saat ini. Sudah waktunya, Pak. Lanjutku di antara tarikan napas yang berat saat gelombang kontraksi lain mulai naik. Jalankan semua rencana. Angkasa Pura. Angkasa Pura. Nama sandi yang kami susun berbulan-bulan lalu sebagai protokol darurat, sebuah rencana kontingensi jika kesabaranku mencapai titik akhir. Angkasa, untuk nama villa itu, dan Pura, yang berarti pembersihan atau penyucian. Sebuah rencana untuk menyucikan hidupku dari semua kepalsuan dan penindasan. Pak Tirtayasa tidak bertanya apakah aku yakin. Dia tidak meragukan perintahku sedetik pun. Nada suaraku sudah menjadi jawaban. Segera saya laksanakan, Nona. Jawabnya, suaranya kini berubah menjadi efisiensi yang dingin dan profesional. Tim medis swasta akan tiba di lokasi Nona dalam 15 menit. Mobil sudah disiapkan di titik terdekat. Saya akan tangani semuanya. Bagus, aku berhasil berucap sebelum meringis menahan puncak kontraksi. Saya butuh transportasi ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Segera. Gunakan protokol senyap. Jangan ada jejak yang mengarah ke perusahaan atau nama Wijaya. Untuk saat ini, saya masih Alina, istri Bagas. Saya mengerti, Nona. Semuanya akan diatur. Bertahanlah. Bantuan sedang dalam perjalanan. Panggilan berakhir.
Aku menjatuhkan ponsel itu di sampingku. Tugas pertama telah selesai. Kini, aku harus fokus pada tugas kedua, melahirkan putraku dengan selamat. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku mengambil alih. 15 menit terasa seperti seumur hidup. Setiap kontraksi adalah pengingat akan pengkhianatan Bagas, dan setiap jeda di antaranya adalah momen di mana aku menguatkan kembali tekadku. Tepat seperti yang dijanjikan, sebuah bel berbunyi. Bukan suara sirena ambulans yang meraung-raung, melainkan bunyi bel pintu yang sopan. Dengan sisa tenaga, aku merangkak dan membuka kuncinya. 2 orang berseragam paramedis yang netral, seorang pria dan seorang wanita, masuk dengan cepat dan efisien. Mereka membawakan kursi roda dan dengan sigap membantuku. Tidak ada pertanyaan berlebihan, hanya tatapan profesional dan gerakan yang menenangkan. Mereka membawaku keluar menuju sebuah van hitam tanpa penanda, yang interiornya telah diubah menjadi ambulans mini yang canggih. Perjalanan menuju rumah sakit terasa kabur. Aku hanya ingat wajah tenang para medis wanita yang mengajariku teknik pernapasan, suara detak jantung bayiku dari monitor portable, dan pemandangan lampu-lampu kota yang meleleh di kaca jendela. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, tidak ada antrean di UGD. Tidak ada formulir yang harus diisi. Nama, Nyonya Alina, sudah terdaftar. Sebuah tim dokter dan perawat telah menunggu di lobi VIP, dan langsung membawaku ke sebuah kamar bersalin suite yang sudah disiapkan. Semuanya bergerak dengan presisi sebuah mesin yang diminyaki dengan baik. Inilah kekuatan uang yang sesungguhnya, bukan untuk membeli kemewahan, tapi untuk membeli efisiensi dan martabat di saat paling rentan. Saat aku berbaring di ranjang rumah sakit yang nyaman, dengan infus terpasang di lenganku dan suara monitor yang stabil mengisi ruangan, aku menatap jam digital di dinding. Pukul 10 malam. Pesta di Villa Angkasa pasti sedang mencapai puncaknya. Ibu Ratih pasti sedang tertawa, mengangkat gelasnya, merasa seperti penguasa dunia. Bagas mungkin berdiri di sisinya, tersenyum bangga, sudah melupakan istrinya yang sedang berjuang di sini. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirku. Nikmatilah malammu, Ratih. Nikmatilah panggungmu, Bagas. Karena kalian tidak tahu, sutradara pertunjukan yang sebenarnya ada di sini. Dan aku baru saja memberi aba-aba untuk babak ketiga, babak kehancuran. Jika ada gambaran surga dunia di benak Ibu Ratih, maka inilah manifestasinya. Villa Angkasa pada malam itu telah bertransformasi menjadi sebuah negeri dongeng yang berkilauan. Ratusan lampu-lampu temaram digantung di antara pepohonan rindang, memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh taman. Obor-obor bambu dengan api yang menari-nari mengapit jalan setapak yang ditaburi kelopak mawar putih. Kolam renang Infinity Edge yang biasanya berwarna biru jernih, kini memantulkan ribuan titik cahaya dari lampu gantung kristal yang sengaja dipasang di atasnya, membuatnya tampak seperti hamparan langit malam bertabur bintang. Di udara, alunan musik jazz yang sensual dari sebuah live band berpadu dengan simfoni aroma yang memabukkan, wangi bunga lili, aroma truffle oil dari stasiun pasta, dan semilir wangi parfum mahal yang menguar dari lautan manusia bergaun malam dan bertuksedo yang memadati area pesta. Para pelayan berseragam putih-putih bergerak tanpa suara. Nampan perak di tangan mereka selalu penuh dengan gelas-gelas sampanye yang dingin dan canape yang ditata artistik. Mulai dari tiram segar dengan perasan lemon hingga wagyu skewers dengan saus teriyaki glaze. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan kekuasaan, status, dan kesuksesan yang telah Ibu Ratih orkestrasi dengan sempurna. Dan di tengah-tengah pernyataan itu, Ibu Ratih sendiri adalah mahakaryanya. Ia telah berganti gaun, kini mengenakan sebuah gaun malam berwarna emas sampanye yang memeluk tubuhnya dengan pas, bertabur ribuan payet yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Kalung berlian yang ia kenakan di lehernya menangkap cahaya dari setiap sudut, menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Malam ini, ia bukan lagi sekadar Ratih. Ia adalah ratu. Setiap langkahnya adalah sebuah prosesi. Para tamu, yang terdiri dari para sosialita papan atas, pejabat, dan pengusaha ternama, akan berhenti berbicara untuk menyapanya, menghujaninya dengan pujian.
Jeng Ratih, selamat ulang tahun. Ya ampun, kamu malam ini benar-benar bersinar. 55 tahun tapi seperti 35. Seru Ibu Wina, memeluknya dengan erat. Pestamu ini akan menjadi buah bibir setahun ke depan. Jeng. Sempurna. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, timpal Ibu Susan, matanya berkeliling dengan takjub yang tulus. Ibu Ratih hanya tersenyum. Senyum yang telah ia latih selama puluhan tahun di depan cermin. Senyum yang mengatakan, tentu saja, apalagi yang kalian harapkan dariku. Ia akan menjawab dengan kalimat-kalimat rendah hati yang palsu. Ah, ini semua berkat Bagas, putraku tersayang. Aku hanya tinggal duduk manis. Di dekat panggung kecil yang didirikan di tepi kolam renang, ia akhirnya menemukan putranya. Bagas tampak gagah dengan setelan jas rancangan desainer ternama. Ia sedang berbicara dengan beberapa kolega bisnisnya, namun matanya terus mengawasi keramaian, memastikan semua berjalan sesuai keinginan ibunya. Saat melihat ibunya mendekat, ia segera pamit dan menghampirinya. Mama, bagaimana? Semua sesuai keinginan Mama, tanya Bagas, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia merasa telah berhasil menunaikan tugasnya sebagai anak berbakti. Lebih dari sempurna, sayang, jawab Ibu Ratih sambil merapikan dasi kupu-kupu putranya. Kamu lihat? Semua orang terkesan. Teman-teman papa dari klub golf sampai melongo melihat dekorasinya. Kamu sudah membuat Mama sangat bangga. Syukurlah kalau Mama senang. Apapun untuk Mama, balas Bagas tulus. Oh ya, bagaimana sound systemnya? Tadi kamu bilang ada sedikit masalah. Sudah beres, Ma. Hanya salah pengaturan kabel saja. Sekarang semuanya sempurna. Penyanyinya nanti bisa tampil maksimal. Jelas Bagas. Ia merasa lega semua drama kecil itu teratasi. Dalam benaknya, ia sempat terpikir sejenak tentang Alina. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan baru. Hening. Ah, syukurlah. Batinnya dengan lega yang egois. Berarti yang tadi benar-benar cuma alarm palsu. Dia pasti sudah tenang sekarang. Mungkin sudah tertidur. Kalau memang sudah waktunya, pasti pihak rumah sakit atau dia sendiri akan mengabari lagi. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Pikirannya dengan cepat kembali ke pesta. Ia telah memilih untuk percaya pada skenario yang paling nyaman baginya, mengabaikan benih kekhawatiran dan rasa bersalah yang sempat tumbuh. Bagas, ayo, temani Mama menyapa Duta Besar Spanyol. Beliau baru saja datang, ajak Ibu Ratih, lengannya sudah melingkar mesra di lengan putranya. Saat ia berjalan melintasi kerumunan, disinari oleh cahaya lampu dan tatapan kagum, Ibu Ratih merasakan puncak kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Inilah hidupnya. Inilah dunianya. Semua orang penting ada di sini untuknya. Semua kemewahan ini terhampar di kakinya. Ia merasa tak terkalahkan. Di atas panggung, MC acara sudah memberi isyarat. Sudah waktunya untuk acara puncak, pemotongan kue dan pidato sambutan. Ibu Ratih tersenyum, melambaikan tangan kepada putranya untuk mengikutinya. Ini adalah momennya. Seluruh mata tertuju padanya. Musik menjadi lebih lembut namun megah. Para pelayan bersiap dengan botol-botol sampanye untuk sesi bersulang. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Dan di surga dunia yang ia ciptakan malam itu, Ibu Ratih sama sekali tidak menyadari bahwa pintu neraka akan segera terbuka tepat di bawah kakinya. Algojo tak terlihat telah menarik tuasnya, dan pisau guillotine sedang meluncur turun untuk memenggal mahkota kesombongannya. Waktu seolah berhenti di villa angkasa. Semua mata terpaku pada panggung kecil di tepi kolam renang, di mana pusat alam semesta malam itu berdiri. Ibu Ratih, dengan putranya, Bagas, di sisinya. Di hadapan mereka, sebuah kue ulang tahun setinggi 5 tingkat berdiri megah laksana monumen. Kue itu bukan sekadar hidangan penutup, melainkan sebuah karya seni dari seorang pastry chef ternama, dihiasi kelopak mawar yang terbuat dari gula dan untayan mutiara yang bisa dimakan. Dengan angka 55,
bertahtakan kristal di puncaknya. Sang MC, dengan suara baritonnya yang terlatih, sedang membangun suasana hingga ke klimaksnya. Dan kini, hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk ratu kita malam ini, wanita luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita semua, Ibu Ratih Suryo. Live band langsung menyambut dengan intro lagu, Selamat Ulang Tahun, dalam aransemen jazz yang elegan. Para tamu mengangkat gelas mereka, wajah-wajah mereka tersenyum, ponsel-ponsel mereka terangkat, siap mengabadikan momen agung tersebut. Ibu Ratih memegang pisau kue perak bersama Bagas. Senyumnya begitu lebar hingga pipinya terasa kaku. Inilah puncaknya. Momen di mana ia, di hadapan seluruh lingkaran sosialnya, dinobatkan sebagai matriark yang sukses dan dihormati. Ia menarik napas dalam-dalam, siap meniup lilin-lilin elektrik di atas kue setelah lagu selesai. Selamat ulang tahun kami Hening. Tepat di suku kata kedua, musik itu mati. Bukan mengecil, tapi mati total seolah kabelnya dicabut paksa. Mikrofon sang MC juga padam. Suara nyanyian para tamu yang meriah mendadak menjadi canggung dan terputus-putus tanpa iringan musik, lalu lenyap ditelan keheningan yang aneh dan tiba-tiba. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti 1 menit yang menyiksa. Para tamu saling pandang dengan bingung. Sang MC mengetuk-ngetuk mikrofonnya dengan panik, menghasilkan bunyi pok-pok yang tumpul dan sama sekali tidak membantu. Senyum di wajah Ibu Ratih membeku, lalu perlahan luntur menjadi kerutan di antara alisnya. Bagas, ada apa ini? Desisnya, nadanya tajam dan tidak terdengar oleh siapapun kecuali putranya. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Ini adalah tanggung jawabnya. Aku tidak tahu, Emma. Sebentar, aku cek ke ruang kontrol, katanya gugup. Ia segera turun dari panggung, menerobos kerumunan dengan wajah penuh rasa bersalah dan panik, menuju tenda kecil tempat tim audio bekerja. Ibu Ratih ditinggalkan sendirian di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang untungnya masih menyala. Ia berusaha menyelamatkan situasi, mengangkat tangannya dengan senyum yang dipaksakan. Hahaha, sepertinya ada sedikit masalah teknis. Hadirin sekalian, biasa, namanya juga listrik, katanya dengan tawa yang terdengar hambar. Beberapa tamu tertawa sopan, namun atmosfer pesta yang tadinya magis kini telah pecah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Momen puncaknya telah dirusak. Kemarahan mulai membara di dalam dada Ibu Ratih, panas dan menusuk. Ia menyalahkan tim audio yang tidak kompeten, menyalahkan putranya yang tidak becus. Saat ia sedang berjuang mempertahankan harga dirinya di atas panggung, ia melihat manajer operasional pestanya, seorang pria bernama Dodi, berjalan cepat ke arahnya dengan wajah yang lebih pucat dari Bagas. Ada apa lagi, Dot? Bentak Ibu Ratih tertahan saat pria itu cukup dekat. Ibu Ratih, mohon maaf, ada masalah yang jauh lebih besar di dapur, bisik Dodi, suaranya gemetar. Masalah apa lagi? Jangan bilang gasnya habis. Bukan, Bu, lebih buruk, kata Dodi sambil menelan ludah. Catering utama kita, Le Grand Cuisine, baru saja menelepon. Mereka bilang seluruh pesanan main course untuk 250 orang telah dibatalkan. Mata Ibu Ratih membelalak. Apa? Dibatalkan? Siapa yang berani membatalkannya? Aku tidak pernah menelepon mereka. Mereka bilang pembatalan dilakukan 2 jam yang lalu, Bu, melalui telepon, dan sudah dikonfirmasi lewat email. Pembatalan dilakukan atas nama pemilik sah Villa Angkasa. Dunia Ibu Ratih seakan berputar. Pemilik villa? Omong kosong apa ini? Bagas yang menyewa villa ini atas namaku. Cepat telepon mereka lagi. Pasti ada salah paham. Itu belum semuanya, Bu, lanjut Dodi, tampak semakin ketakutan. Baru saja, 5 menit yang lalu, datang sebuah mobil box dari catering, sedap murah. Mereka menurunkan 150 nasi kotak isi ayam goreng, sambal, dan lalapan. Dan puluhan galon es teh manis.
Jika ada suara petir yang menyambar di dalam kepala Ibu Ratih, inilah saatnya. Nasi kotak, es teh manis. Di pesta sosialitanya yang paling megah. Ini bukan lagi kesalahan teknis. Ini adalah sebuah penghinaan. Sebuah sabotase yang direncanakan dengan keji. Siapa yang memesan makanan menjijikan itu? Geramnya, suaranya bergetar karena amarah. Dodi menunduk, tidak berani menatap mata Ibu Ratih. Di surat jalannya juga tertulis pesanan atas nama yang sama. Bu, untuk tamu pesta di Villa Angkasa, dari pemilik villa. Frasa, pemilik villa, itu kini terdengar seperti sebuah ancaman. Sebuah hantu tak terlihat yang sedang menertawakannya. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini padanya? Sementara kepalanya dipenuhi amarah dan kebingungan, bisik-bisik di antara para tamu mulai menjadi lebih keras. Beberapa dari mereka yang berdiri di dekat area dapur sudah melihat keributan dan penampakan nasi kotak yang absurd itu. Nada sumbang pertama telah dimainkan. Keheningan dari sound system yang mati kini terasa 100 kali lebih baik daripada musik ejekan dari sebuah sabotase yang sempurna. Panggung kemegahan Ibu Ratih mulai goyah, dan ia merasakan lantai di bawah kakinya mulai retak. Nasi kotak. Singkirkan makanan kampung itu dari hadapanku sekarang. Bisik Ibu Ratih dengan geraman tertahan, suaranya bergetar karena amarah yang nyaris meledak. Ia menarik manajer pestanya, Dodi, ke sudut yang lebih gelap di belakang panggung, menjauh dari telinga-telinga para tamu yang penuh rasa ingin tahu. Wajahnya yang tadi dirias sempurna kini tampak kaku dan tegang. Jangan sampai satu orang pun melihat box-box sialan itu. Buang. Bakar. Lakukan apa saja. Cepat telepon semua restoran hotel bintang 5 di sekitar sini. Pesan apapun yang bisa mereka antar dalam 1 jam. Aku tidak peduli harganya. Aku mau steak, salmon, lobster. Mengerti? Perintahnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Dodi mengangguk panik, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar untuk mulai menjalankan perintah yang nyaris mustahil itu. Ibu Ratih membalikkan badan, mencoba memasang kembali senyum sosialitanya yang kini terasa seperti topeng timah yang berat dan dingin. Ia harus kembali ke tamunya. Mengarang cerita apapun untuk menjelaskan, sedikit gangguan, ini. Mungkin ia bisa bilang ada kejutan lain yang sedang disiapkan. Ya, itu dia. Sebuah kejutan. Pikirannya berpacu, mencari kebohongan yang paling meyakinkan, saat ia melangkah kembali ke area utama pesta. Di saat yang bersamaan, Bagas kembali dari ruang kontrol audio dengan wajah putus asa. "Ma, aku tidak tahu ada apa." Seluruh panelnya mati total. Bukan cuma trip, tapi sepertinya arusnya putus dari sumber utama. Lapor Bagas dengan suara pelan, tidak ingin didengar orang lain. "Tidak berguna," desis Ibu Ratih, menatap putranya dengan kilat amarah. "Lalu apa gunanya kamu di sini?" Sebelum Bagas sempat menjawab, sebelum Ibu Ratih bisa melontarkan hinaan lainnya, dunia mereka berakhir. Bukan dengan suara ledakan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan dan kegelapan total yang datang dalam sekejap mata. Klik. Satu kedipan mata, dan semua cahaya lenyap. Chandelier Swarovski yang megah di atas kolam renang padam. Lampu-lampu temaram di taman mati. Obor-obor bambu yang apinya tampak begitu romantis beberapa saat lalu, kini menjadi satu-satunya sumber cahaya yang remang dan menyedihkan. Bahkan lampu sorot di panggung pun ikut mati. Simfoni kemewahan itu telah dicabut stekernya. Sebuah pekikan kaget terdengar dari kerumunan, diikuti oleh desahan kolektif. Untuk 3 detik pertama, beberapa orang tertawa gugup, mengira ini mungkin bagian dari kejutan yang direncanakan. Namun, detik-detik terus merayap dalam kegelapan yang pekat dan keheningan yang canggung. Tawa itu mati, digantikan oleh gumaman cemas. "Tenang. Semuanya tenang." Suara Bagas terdengar, mencoba mengambil kendali. Gensetnya pasti akan segera menyala. Harapan kolektif menggantung di udara. Semua orang menunggu suara deru mesin genset yang akan menghidupkan kembali surga dunia mereka.
1 menit berlalu. Hening. 2 menit. Tetap hening. Hanya suara serangga malam dan bisik-bisik panik para tamu yang semakin keras. Aku sudah minta Pak Ujang, kepala teknisi villa, untuk menyalakan genset darurat, kata Bagas kepada ibunya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sama seperti ia mencoba meyakinkan ibunya. 5 menit yang terasa seperti 1 jam kemudian, Pak Ujang muncul dari kegelapan, hanya diterangi oleh senter kecil di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan yang sangat terlatih. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu, Bapak," katanya dengan nada datar. Genset utamanya sepertinya mengalami korsleting parah. Tim kami sedang mencoba memperbaikinya, tapi gardu listriknya ada di pavilion bawah, dan medannya agak sulit dijangkau dalam kondisi gelap total begini. Mungkin akan butuh waktu cukup lama. "Butuh waktu berapa lama?" bentak Ibu Ratih, kesabarannya sudah habis terkikis. "Kami tidak bisa janji, Bu. Bisa 1 jam, bisa juga sampai besok pagi," jawab Pak Ujang dengan wajah tanpa dosa. Jawaban itu adalah vonis mati bagi pestanya. Di sekeliling mereka, suasana telah berubah total. Kegelapan telah menelan kemewahan dan memuntahkan kekacauan. Para tamu yang tadinya anggun kini hanya diterangi oleh cahaya layar ponsel mereka, menciptakan pemandangan yang ganjil dan mengerikan. Wajah-wajah cantik yang dirias sempurna kini tampak seperti topeng-topeng pucat dalam bayangan. "Aduh, panas sekali di sini. AC-nya mati," keluh seorang wanita sambil mengipasi wajahnya dengan undangan pesta. "Bagaimana kita mau pulang? Jalan keluar dari villa ini kan curam dan gelap sekali," sahut seorang pria dengan nada tinggi. "Ini keterlaluan. Aku mau pulang sekarang. Di mana valetnya?" Teriakan-teriakan mulai bersahutan. Kesopanan dan etiket sosial yang dijunjung tinggi beberapa saat lalu kini luntur, digantikan oleh insting dasar untuk menyelamatkan diri dari ketidaknyamanan. Beberapa orang mulai menyalakan senter ponsel mereka dan berjalan meraba-raba menuju pintu keluar, menciptakan kemacetan kecil di lobi. Gaun-gaun mahal tersangkut, minuman tumpah di lantai yang gelap dan licin. Pesta itu telah berubah menjadi sebuah evakuasi darurat yang kacau. Ibu Ratih berdiri terpaku di tengah neraka barunya. Dunianya, yang beberapa menit lalu begitu sempurna dan berkilauan, kini hancur lebur menjadi kegelapan yang menyesakan. Ia tidak bisa memerintah kegelapan. Ia tidak bisa membentak listrik agar kembali menyala. Kekuasaannya lenyap bersama cahaya. Dalam keremangan, ia melihat wajah teman-teman sosialitanya. Tidak ada lagi kekaguman di sana. Yang ada hanya ekspresi jengkel, kasihan, dan beberapa bahkan tampak nyaris tidak bisa menahan senyum mengejek. Pestanya bukan lagi menjadi buah bibir karena kemegahannya, tapi akan menjadi legenda karena kekacauannya. "Ini semua salahmu," jeritnya tiba-tiba, berbalik dan memukul lengan Bagas dengan keras. Wajahnya basah oleh air mata amarah dan penghinaan. "Kamu tidak becus. Kamu mempermalukan Mama di depan semua orang. Pesta Mama, pestaku hancur." Ia tidak lagi peduli siapa yang mendengar. Ratu itu telah kehilangan mahkotanya, dan kini ia hanya seorang wanita tua yang mengamuk di tengah kegelapan kerajaannya yang telah runtuh. Sementara villa angkasa ditelan oleh kegelapan, kekacauan, dan jeritan frustrasi, kamar bersalin suite nomor 707 di Rumah Sakit Harapan Bunda justru bermandikan cahaya. Bukan cahaya lampu kristal yang megah, melainkan cahaya lampu neon yang terang dan fungsional. Tidak ada alunan musik jazz, yang ada hanyalah bunyi, bip-bip, yang stabil dari monitor detak jantung janin. Sebuah ritme kehidupan yang menenangkan di tengah badai rasa sakit yang menerpa tubuhku. Di sini, tidak ada kepanikan. Yang ada hanya fokus. Di sisiku, berdiri Bidan Rini, seorang wanita parubaya dengan senyum yang menenangkan dan tangan yang cekatan. Di sudut lain, Maya, asisten pribadi yang dikirimkan oleh Pak Tirtayasa, bersiaga dengan handuk dingin dan segelas air. Matanya memancarkan dukungan tanpa kata. Mereka adalah pasukanku. Orang-orang asing yang menunjukkan lebih banyak kepedulian dalam beberapa jam terakhir daripada keluarga yang seharusnya mendampingiku.
Setiap gelombang kontraksi datang seperti ombak pasang yang mengancam menenggelamkanku. Rasa sakitnya begitu hebat, meremas dari punggung hingga ke perut, membuatku mencengkeram seprei ranjang hingga buku-buku jariku memutih. Napasku memburu, dan keringat membasahi dahi dan leherku. Namun, di setiap puncak rasa sakit itu, aku tidak memejamkan mata dan berteriak pasrah. Aku justru membuka mataku lebar-lebar, menatap satu titik di langit-langit. Aku menyalurkan rasa sakit itu. Aku memberinya tujuan. Saat sebuah kontraksi yang sangat kuat datang, aku tidak hanya membayangkan rahimku yang sedang bekerja keras. Aku membayangkan sound system di villa itu mati. Dorong. Aku membayangkan wajah sombong Ibu Ratih yang membeku karena malu. Bernapas. Saat gelombang berikutnya tiba, aku membayangkan para tamu sosialitanya yang panik dalam kegelapan. Dorong. Lebih kuat. Aku membayangkan semua kemewahan palsu itu lenyap di telan malam. Bernapas. Perjuangan untuk melahirkan putraku ini telah menjadi metafora dari perjuanganku untuk merebut kembali hidupku. Setiap rasa sakit adalah sebuah langkah maju, baik untuk menyambut bayiku maupun untuk meruntuhkan musuhku. Bagus sekali, Bu Alina. Terus seperti itu. Mereka tidak menghampiri para tamu, melainkan segera menyebar, membentuk perimeter longgar di sekitar area lobi. Gerakan mereka begitu tenang namun mengintimidasi. Suasana seketika berubah. Kepanikan yang kacau kini digantikan oleh ketegangan yang membingungkan. Siapa orang-orang ini? Pak Tirtayasa sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekelilingnya. Ia berjalan melintasi teras dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa. Sepatunya mengeluarkan bunyi ketukan yang berwibawa di lantai marmer. Para tamu secara refleks memberinya jalan, seolah ada aura tak kasat mata di sekelilingnya yang menuntut rasa hormat. Ia mengabaikan tatapan-tatapan penasaran dan pertanyaan-pertanyaan yang tertahan. Tujuannya hanya satu. Matanya terkunci pada dua orang yang berdiri di dekat tangga utama. Bagas yang tampak putus asa, dan Ibu Ratih yang kini berdiri. Wajahnya menunjukkan campuran antara kebingungan dan harapan yang salah arah. Ia berjalan lurus ke arah mereka. Utusan yang dikirim oleh Alina. Utusan yang bagi Ibu Ratih dan Bagas akan segera terasa seperti utusan dari neraka. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, berdiri tegak, membiarkan keheningan yang ia ciptakan menggantung di udara selama beberapa saat yang menegangkan. Malam itu belum selesai. Pesta boleh saja sudah hancur, namun pertunjukan utamanya baru saja akan dimulai. Dan Pak Tirtayasa telah datang untuk mengangkat tirainya. Kehadiran Pak Tirtayasa dan pasukannya yang senyap telah berhasil melakukan sesuatu yang mustahil. Mereka menciptakan keheningan di tengah kekacauan. Para tamu yang tadinya panik kini berdiri terpaku. Ponsel mereka masih menyala. Cahayanya kini tertuju pada drama baru yang sedang berlangsung di lobi utama. Mereka menjadi penonton di sebuah teater yang gelap, menantikan babak selanjutnya. Ibu Ratih, melihat sosok berwibawa di hadapannya, salah menafsirkan situasi. Di benaknya yang diliputi amarah, ia mengira ini adalah perwakilan senior dari manajemen villa yang akhirnya datang untuk bertanggung jawab. Secercah arogansinya kembali. Ia melangkah maju, dagunya terangkat menantang. Anda siapa? Anda dari pihak manajemen? Kenapa baru datang sekarang setelah semuanya hancur? Hardiknya, suaranya tajam dan penuh tuntutan. Pesta saya, acara terpenting saya, hancur berantakan karena ketidakbecusan kalian. Listrik mati, catering dibatalkan. Saya akan menuntut kalian semua. Bagas buru-buru maju, mencoba menengahi. Maaf, Pak, Ibu saya sedang emosi. Tapi memang benar, kami butuh penjelasan. Listriknya padam total dan gensetnya tidak berfungsi. Apa ada? Pak Tirtayasa mengangkat satu tangannya dengan tenang. Sebuah gestur kecil yang entah bagaimana memiliki kekuatan untuk menghentikan ucapan Bagas di tengah kalimat. Ia menatap lurus ke arah Ibu Ratih, matanya dingin dan tidak memancarkan emosi apapun. Selamat malam, Ibu Ratih, Bapak Bagas. Ujarnya, suaranya dalam dan jelas, terdengar di seluruh lobi yang sunyi. Perkenalkan,
Nama saya Tirtayasa. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, saya bukan dari manajemen villa ini. Lalu siapa Anda? Jangan buang-buang waktu saya, sembur Ibu Ratih tidak sabar. Saya di sini bukan untuk memperbaiki listrik, lanjut Pak Tirtayasa, mengabaikan sergahan Ibu Ratih. Saya di sini atas perintah langsung dari atasan saya. Atasan saya adalah pemilik sah dari properti ini. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Para tamu mulai berbisik. Pemilik? Bukankah villa ini disewakan? Ibu Ratih tertawa sinis, tawa yang terdengar parau. Pemilik? Jangan mengada-ada. Anak saya, Bagas, yang menyewa tempat ini. Kami punya bukti pembayarannya. Anda jangan coba-coba menipu kami di saat seperti ini. Tidak ada penipuan, Bu, balas Pak Tirtayasa dengan kesabaran yang mengerikan. Memang benar ada transaksi penyewaan. Transaksi itu dilakukan oleh Bapak Bagas kepada sebuah perusahaan event organizer. Namun, event organizer itu, dan juga villa ini sendiri, adalah bagian dari aset yang dimiliki oleh atasan saya. Jantung Bagas mulai berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Atasan Anda, siapa atasan Anda? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Tirtayasa menatap lurus ke mata Bagas, lalu beralih ke Ibu Ratih yang masih memasang wajah menantang. Ia mengambil jeda sesaat, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya, sebelum akhirnya menjatuhkan bom yang akan menghancurkan dunia mereka. Pemilik sah dari Villa Angkasa, beserta seluruh tanah dan isinya. Katanya, setiap suku kata diucapkan dengan presisi yang mematikan. Adalah atasan saya, Nyonya Alina binti Hartono Wijaya. Waktu terasa berhenti. Nama itu, Alina, terdengar begitu familiar namun sekaligus begitu asing di telinga Ibu Ratih. Untuk sesaat, otaknya menolak untuk memproses. Alina? Alina siapa? Jangan sebut nama sembarangan. Tapi para tamu di sekelilingnya lebih cepat mengerti. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi desahan kaget yang terdengar jelas. Alina? Istrinya Bagas. Wijaya? Hartono Wijaya? Maksudnya, Wijaya Corporation. Ya Tuhan, jadi selama ini. Bagas sendiri terpaku di tempatnya. Wajahnya kehilangan semua warna. Alina? Wijaya? Ia menatap Pak Tirtayasa, lalu pada ibunya. Otaknya berputar mencoba memahami sebuah realitas yang mustahil. Tidak mungkin, jerit Ibu Ratih akhirnya. Penolakannya meledak menjadi amarah. Alina menantuku. Perempuan kampung itu. Dia yatim piatu tidak punya apa-apa. Anda pasti salah orang. Ini fitnah. Pak Tirtayasa tidak membantah. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan kepalanya. Salah satu asistennya yang bersetelan hitam melangkah maju, menyerahkan sebuah tablet. Pak Tirtayasa menerima tablet itu dan menghadapkannya ke arah Ibu Ratih dan Bagas. Di layarnya yang terang, terpampang jelas salinan digital sertifikat hak milik atas nama Alina Wijaya, lengkap dengan nomor identitas dan foto wajah istrinya yang tersenyum lembut. Di bawahnya, ada struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan cangkang yang berujung pada nama Alina sebagai pemegang saham tunggal. Bukti itu mutlak, tak terbantahkan. Dan atas perintah Nyonya Alina, suara Pak Tirtayasa kembali terdengar, memotong keheningan yang mencekam. Pesta ini secara resmi dibubarkan. Bukan karena ada masalah teknis, Ibu Ratih. Tapi karena Anda dan para tamu Anda dianggap sebagai penyusup yang mengadakan acara tanpa izin di properti pribadi beliau. Penghinaan itu begitu telak hingga membuat Ibu Ratih terhuyung mundur selangkah. Penyusup. Di pestanya sendiri. Seolah itu belum cukup, Pak Tirtayasa melanjutkan, kini nadanya lebih dingin. Semua fasilitas yang Anda nikmati malam ini juga atas kebaikan Nyonya Alina. Mobil mewah yang Anda gunakan untuk datang kemari adalah aset perusahaan yang masa peminjamannya telah berakhir malam ini. Kuncinya akan kami ambil. Ia berhenti sejenak, matanya kini tertuju pada kalung berlian yang melingkar di leher Ibu Ratih. Dan perhiasan itu
adalah barang sewaan dari butik rekanan kami, yang kontrak sewanya juga telah kami hentikan per jam ini. Tim kami akan membantu Anda melepaskannya dengan aman sebelum Anda meninggalkan tempat ini. Itulah pukulan terakhir. Pukulan yang meruntuhkan seluruh harga diri Ibu Ratih hingga menjadi debu. Saat mereka tiba di teras depan, udara malam yang lembab terasa menampar wajah. Villa itu kini sunyi. Semua tamu telah pergi. Pak Tirtayasa dan pasukannya masuk kembali ke dalam mobil mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu persatu, SUV dan sedan hitam itu menyalakan mesin, berbalik arah, dan meluncur menuruni jalan masuk, meninggalkan Ibu Ratih dan Bagas dalam kegelapan yang nyaris total. Mereka ditinggalkan, terlantar di depan gerbang surga palsu mereka. Kunci mobil mewah yang mereka gunakan tadi, entah di mana. Sopir pribadi Ibu Ratih tidak bisa dihubungi. Mereka benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan reruntuhan harga diri mereka. Sang ratu dan pangerannya telah diasingkan dari kerajaan mereka sendiri. Jalanan menurun dari villa angkasa terasa lebih gelap dan lebih curam dari yang pernah Bagas ingat. Tidak ada mobil mewah yang mengantarnya, tidak ada alunan musik dari radio. Hanya ada suara jangkrik, deru angin, dan isak tangis ibunya yang tertahan dan penuh amarah. Mereka berjalan kaki dalam kegelapan selama hampir 15 menit sebelum akhirnya menemukan titik di mana ponsel Bagas mendapatkan sinyal. Ibu Ratih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan dengan tatapan kosong. Sosoknya yang tadi begitu angkuh kini tampak ringkih dan kalah. Bagas berhasil memesan sebuah taksi online. Selama perjalanan yang terasa menyiksa menuju rumah ibunya, rumah sederhana yang selama ini selalu ibunya keluhkan, pikiran Bagas adalah sebuah badai. Alina, Wijaya, villa itu, perhiasan itu. Semua kepingan informasi yang dilemparkan oleh Pak Tirtayasa berputar-putar di kepalanya, menolak untuk membentuk sebuah gambaran yang masuk akal. Istrinya yang pendiam, yang selalu mengalah, yang ia anggap begitu polos, ternyata adalah seorang raksasa yang tertidur. Bagaimana bisa? Kenapa? Selama ini, apakah pernikahannya adalah sebuah kebohongan? Kemarahan, rasa malu, dan kebingungan berperang di dalam dirinya. Namun, di atas segalanya, ada satu emosi yang paling dominan, perasaan menjadi korban. Ia merasa dikhianati. Ia merasa dipermainkan. Ia dan ibunya adalah korban dari sebuah rencana keji. Dengan pemikiran inilah, setelah mengantar ibunya yang membisu ke depan pintu rumahnya, ia menyuruh taksi itu untuk tancap gas menuju rumah sakit Harapan Bunda. Ia harus menuntut penjelasan dari Alina. Kekacauan batinnya semakin menjadi saat ia tiba di rumah sakit. Penampilannya, kemeja jas yang kusut, rambut acak-acakan, dan wajah yang lelah, kontras dengan lobi utama rumah sakit yang tenang dan bersih. Saat ia menanyakan kamar istrinya di meja informasi, perawat itu menatapnya sejenak sebelum berkata, "Oh, Nyonya Alina Wijaya? Beliau ada di Presidential Suite, Wing Cendana, lantai 12. Wijaya. Mereka menggunakan nama itu. Presidential Suite. Bagas merasa seperti orang asing di dalam ceritanya sendiri. Ia berjalan menuju sayap VIP rumah sakit, sebuah area yang terasa lebih seperti lobi hotel mewah daripada fasilitas medis. Semua terasa begitu salah. Ia menemukan kamar nomor 1201 dan tanpa mengetuk, ia mendorong pintunya hingga terbuka. Pemandangan di dalamnya menghentikan semua kata-kata tuduhan yang sudah ia siapkan di ujung lidah. Ruangan itu luas dan sunyi. Cahayanya lembut. Di dekat jendela yang menampakkan kerlip lampu kota, Alina sedang duduk bersandar di ranjang. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja melewati perjuangan hidup dan mati. Wajahnya pucat namun tenang. Rambutnya disisir rapi. Ia mengenakan jubah tidur dari sutra berwarna gading, bukan baju pasien yang lusuh. Dan di dalam dekapannya, terbaring sebuah buntalan kecil terbungkus selimut lembut. Bayinya. Anaknya. Alina, seru Bagas. Napasnya tersengal seolah ia baru saja berlari maraton. Alina,
Kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Pesta mama hancur total. Ada orang-orang gila yang datang, dipimpin orang tua bernama Tirtayasa. Mereka mematikan listrik, mengusir semua tamu, mereka mempermalukan mama di depan semua orang. Ia menumpahkan semua ceritanya dengan cepat. Nadanya penuh dengan drama dan perasaan teraniaya. Ia menunggu simpati. Ia menunggu istrinya terkejut dan marah atas nama mereka. Alina tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Bagas dengan sepasang mata yang kini tampak begitu dalam dan asing. Setelah Bagas selesai bicara, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara napas halus sang bayi. "Aku tahu, Mas," kata Alina akhirnya. Suaranya tenang, datar, dan begitu dingin hingga membuat bulu kuduk Bagas meremang. "Aku yang mengirim mereka." Dunia Bagas berhenti untuk kedua kalinya malam itu. Kali ini, bukan karena pengungkapan dari orang asing, tapi dari bibir istrinya sendiri. Apa? Kamu? Tapi, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini pada mama? Pada kita?" Alina dengan lembut mengelus pipi putranya sebelum kembali menatap Bagas. "Jangan gunakan kata kita, Mas. Karena tadi malam, tidak ada kita. Hanya ada aku, sendirian, di lantai, dengan air ketuban yang membasahi kakiku." Setiap kata adalah sebuah vonis. "Kenapa?" lanjut Alina, suaranya masih tetap tenang. Namun kini ada getar kemarahan yang terkendali di baliknya. "Aku akan beritahu kenapa. Karena saat air ketubangku pecah dan aku meneleponmu sambil menahan sakit, jawabanmu adalah sound system. Karena saat aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anakmu, prioritasmu adalah memastikan pesta ibumu tidak terganggu. Karena selama 5 tahun pernikahan kita, aku diam saat ibumu menghinaku, meremehkanku sebagai perempuan miskin, dan dengan bangga memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pernah kalian sadari, berasal dari uangku." Bagas mundur selangkah, seolah tertampar. "Uangmu, jadi benar, Wijaya." "Ya," sahut Alina tegas. "Aku bukan perempuan yatim piatu sederhana yang bisa kau dan ibumu injak-injak kapanpun kalian mau, Mas. Aku Alina Wijaya. Dan semua yang kalian nikmati, semua yang ibumu agung-agungkan sebagai hasil kerja kerasmu, adalah remah-remah dari kerajaanku. Kerajaan yang sengaja kusembunyikan karena aku begitu bodoh untuk percaya bahwa aku bisa dicintai apa adanya." Semua pembelaan diri yang ada di kepala Bagas lenyap. Semua alasan dan pembenaran lulu lantak di hadapan kebenaran yang brutal itu. Ia menatap Alina, wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, wanita yang ia anggap ia kenal luar dalam, dan ia menyadari bahwa ia tidak mengenalnya sama sekali. Bayi dalam dekapan Alina bergerak pelan, mengeluarkan suara rengekan kecil. Untuk pertama kalinya, Bagas benar-benar memfokuskan pandangannya pada anaknya. Makhluk kecil tak berdaya itu, buah dari cinta mereka, kini berada di tengah-tengah reruntuhan pernikahan mereka. Rasa bersalah yang luar biasa akhirnya menembus lapisan egonya, menusuknya hingga ke ulu hati. Ia ambruk di kursi terdekat, menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Alina melihatnya tanpa belas kasihan, namun juga tanpa kebencian. Yang ada hanya kekosongan yang lelah. "Aku sudah selesai menoleransi, Mas. Aku sudah selesai bersabar. Dunia lamaku sudah mati malam ini." Ia membetulkan posisi selimut putranya. "Sekarang, aku mau istirahat dengan putraku," katanya, suaranya kembali menjadi bisikan. Sang ratu dan pangerannya telah diasingkan dari kerajaan mereka sendiri. Jalanan menurun dari villa angkasa terasa lebih gelap dan lebih curam dari yang pernah Bagas ingat. Tidak ada mobil mewah yang mengantarnya, tidak ada alunan musik dari radio. Hanya ada suara jangkrik, deru angin, dan isak tangis ibunya yang tertahan dan penuh amarah. Mereka berjalan kaki dalam kegelapan selama hampir 15 menit sebelum akhirnya menemukan titik di mana ponsel Bagas mendapatkan sinyal. Ibu Ratih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan dengan tatapan kosong,
Sosoknya yang tadi begitu angkuh kini tampak ringkih dan kalah. Bagas berhasil memesan sebuah taksi online. Selama perjalanan yang terasa menyiksa menuju rumah ibunya, rumah sederhana yang selama ini selalu ibunya keluhkan, pikiran Bagas adalah sebuah badai. Alina, Wijaya, villa itu, perhiasan itu. Semua kepingan informasi yang dilemparkan oleh Pak Tirtayasa berputar-putar di kepalanya, menolak untuk membentuk sebuah gambaran yang masuk akal. Istrinya yang pendiam, yang selalu mengalah, yang ia anggap begitu polos, ternyata adalah seorang raksasa yang tertidur. Bagaimana bisa? Kenapa? Selama ini, apakah pernikahannya adalah sebuah kebohongan? Kemarahan, rasa malu, dan kebingungan berperang di dalam dirinya. Namun, di atas segalanya, ada satu emosi yang paling dominan, perasaan menjadi korban. Ia merasa dikhianati. Ia merasa dipermainkan. Ia dan ibunya adalah korban dari sebuah rencana keji. Dengan pemikiran inilah, setelah mengantar ibunya yang membisu ke depan pintu rumahnya, ia menyuruh taksi itu untuk tancap gas menuju rumah sakit Harapan Bunda. Ia harus menuntut penjelasan dari Alina. Kekacauan batinnya semakin menjadi saat ia tiba di rumah sakit. Penampilannya, kemeja jas yang kusut, rambut acak-acakan, dan wajah yang lelah, kontras dengan lobi utama rumah sakit yang tenang dan bersih. Saat ia menanyakan kamar istrinya di meja informasi, perawat itu menatapnya sejenak sebelum berkata, "Oh, Nyonya Alina Wijaya? Beliau ada di Presidential Suite, Wing Cendana, lantai 12. Wijaya. Mereka menggunakan nama itu. Presidential Suite. Bagas merasa seperti orang asing di dalam ceritanya sendiri. Ia berjalan menuju sayap VIP rumah sakit, sebuah area yang terasa lebih seperti lobi hotel mewah daripada fasilitas medis. Semua terasa begitu salah. Ia menemukan kamar nomor 1201 dan tanpa mengetuk, ia mendorong pintunya hingga terbuka. Pemandangan di dalamnya menghentikan semua kata-kata tuduhan yang sudah ia siapkan di ujung lidah. Ruangan itu luas dan sunyi. Cahayanya lembut. Di dekat jendela yang menampakkan kerlip lampu kota, Alina sedang duduk bersandar di ranjang. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja melewati perjuangan hidup dan mati. Wajahnya pucat namun tenang. Rambutnya disisir rapi. Ia mengenakan jubah tidur dari sutra berwarna gading, bukan baju pasien yang lusuh. Dan di dalam dekapannya, terbaring sebuah buntalan kecil terbungkus selimut lembut. Bayinya. Anaknya. Alina, seru Bagas. Napasnya tersengal seolah ia baru saja berlari maraton. Alina, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Pesta mama hancur total. Ada orang-orang gila yang datang, dipimpin orang tua bernama Tirtayasa. Mereka mematikan listrik, mengusir semua tamu, mereka mempermalukan mama di depan semua orang. Ia menumpahkan semua ceritanya dengan cepat, nadanya penuh dengan drama dan perasaan teraniaya. Ia menunggu simpati. Ia menunggu istrinya terkejut dan marah atas nama mereka. Alina tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Bagas dengan sepasang mata yang kini tampak begitu dalam dan asing. Setelah Bagas selesai bicara, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara napas halus sang bayi. "Aku tahu, Mas," kata Alina akhirnya. Suaranya tenang, datar, dan begitu dingin hingga membuat bulu kuduk Bagas meremang. "Aku yang mengirim mereka." Dunia Bagas berhenti untuk kedua kalinya malam itu. Kali ini, bukan karena pengungkapan dari orang asing, tapi dari bibir istrinya sendiri. "Ah, apa? Kamu? Tapi, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini pada mama? Pada kita?" Alina dengan lembut mengelus pipi putranya sebelum kembali menatap Bagas. "Jangan gunakan kata, kita, Mas. Karena tadi malam, tidak ada, kita. Hanya ada aku. Sendirian, di lantai, dengan air ketuban yang membasahi kakiku." Setiap kata adalah sebuah vonis. "Kenapa?" lanjut Alina, suaranya masih tetap tenang, namun kini ada getar kemarahan yang terkendali di baliknya.
Aku akan beritahu kenapa. Karena saat air ketubangku pecah dan aku meneleponmu sambil menahan sakit, jawabanmu adalah sound system. Karena saat aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anakmu, prioritasmu adalah memastikan pesta ibumu tidak terganggu. Karena selama 5 tahun pernikahan kita, aku diam saat ibumu menghinaku, meremehkanku sebagai perempuan miskin, dan dengan bangga memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pernah kalian sadari, berasal dari uangku. Bagas mundur selangkah, seolah tertampar. Uangmu, jadi benar, Wijaya. Ya, sahut Alina tegas. Aku bukan perempuan yatim piatu sederhana yang bisa kau dan ibumu injak-injak kapanpun kalian mau, Mas. Aku Alina Wijaya. Dan semua yang kalian nikmati, semua yang ibumu agung-agungkan sebagai hasil kerja kerasmu, adalah remah-remah dari kerajaanku. Kerajaan yang sengaja kusembunyikan karena aku begitu bodoh untuk percaya bahwa aku bisa dicintai apa adanya. Semua pembelaan diri yang ada di kepala Bagas lenyap. Semua alasan dan pembenaran lulu lantak di hadapan kebenaran yang brutal itu. Ia menatap Alina, wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, wanita yang ia anggap ia kenal luar dalam, dan ia menyadari bahwa ia tidak mengenalnya sama sekali. Bayi dalam dekapan Alina bergerak pelan, mengeluarkan suara rengekan kecil. Untuk pertama kalinya, Bagas benar-benar memfokuskan pandangannya pada anaknya. Makhluk kecil tak berdaya itu, buah dari cinta mereka, kini berada di tengah-tengah reruntuhan pernikahan mereka. Rasa bersalah yang luar biasa akhirnya menembus lapisan egonya, menusuknya hingga ke ulu hati. Ia ambruk di kursi terdekat, menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Alina melihatnya tanpa belas kasihan, namun juga tanpa kebencian. Yang ada hanya kekosongan yang lelah. Aku sudah selesai menoleransi, Mas. Aku sudah selesai bersabar. Dunia lamaku sudah mati malam ini. Ia membetulkan posisi selimut putranya. Sekarang, aku mau istirahat dengan putraku, katanya. Suaranya kembali menjadi bisikan. Pintu ada di sana. Kamu bisa pergi dan memikirkan ibumu. Atau kamu bisa pergi dan memikirkan suami dan ayah seperti apa yang kamu inginkan. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu sanggup menjadi pasangan untuk wanita seperti aku yang sekarang? Itu bukanlah sebuah ultimatum. Itu adalah sebuah pembebasan. Alina membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memaafkan. Dan ia menyerahkan seluruh beban pilihan dan penebusan ke pundak suaminya yang telah datang terlambat. Tidak ada kicau burung di taman yang terawat sempurna. Tidak ada aroma kopi gourmet yang diseduh oleh asisten rumah tangga. Tidak, yang menyambutnya adalah langit-langit yang sedikit berdebu dengan sarang laba-laba kecil di sudutnya, dan keheningan yang terasa berat dan menekan. Ia terbangun di kamar tidurnya yang lama. Kamar di rumahnya sendiri. Sebuah tempat yang selama beberapa tahun terakhir ia anggap tidak lebih dari sekadar gudang penyimpanan barang-barang lamanya. Tempat yang ia tinggalkan demi kemewahan semu di apartemen putranya. Apartemen yang kini ia sadari adalah milik Alina. Udara pagi terasa gerah dan lengket tanpa pendingin ruangan. Ia bangkit dari ranjang, kakinya menapak di lantai keramik yang dingin, bukan di atas karpet Persia yang tebal. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya percaya bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Sebuah fantasi gila yang diciptakan oleh kelelahannya. Ia berjalan keluar dari kamar, setengah berharap akan menemukan pelayannya di dapur. Namun, yang ia temukan hanyalah dapur yang sunyi, dengan tumpukan piring kotor di wastafel dari kunjungan terakhirnya seminggu yang lalu. Kenyataan menghantamnya seperti gelombang air es. Ini nyata. Semuanya nyata. Insting pertamanya adalah mengambil alih kendali, memperbaiki kerusakan. Ia menyambar ponselnya dari tas tangan yang tergeletak di sofa. Agenda pertamanya, menelepon Ibu Wina. Ia harus menyusun narasi, memutarbalikkan fakta. Ia akan bilang bahwa menantunya adalah seekor ular licik yang sengaja menjebaknya. Ia akan menciptakan cerita di mana ia adalah korban. Panggilan itu tersambung, namun langsung dialihkan ke pesan suara. Halo, Jeng Wina? Ini aku,
Ratih, telepon aku balik ya. Ada yang penting. Pesannya, berusaha terdengar normal. Ia mencoba nomor Ibu Susan. Kali ini diangkat. Halo? Jawab sebuah suara yang terdengar dingin dan berjarak. Susan. Syukurlah kamu angkat. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi semalam. Menantuku itu. Maaf, Ratih, potong Ibu Susan cepat. Nadanya tidak ramah. Aku sedang sibuk sekali pagi ini. Nanti aku telepon lagi. Sebelum Ibu Ratih sempat memprotes, panggilan itu sudah ditutup. Sebuah firasat buruk mulai merayapinya. Ia membuka aplikasi media sosialnya. Apa yang ia lihat membuatnya mual. Berita tentang pestanya yang kacau sudah menjadi viral di lingkaran sosialita mereka. Tagar pesta gelap angkasa dan drama mertua Wijaya bermunculan di mana-mana. Ada foto-foto buram dirinya yang tampak panik dalam gelap. Ada tangkapan layar dari grup-grup gosip yang menceritakan versi liar dari kejadian semalam, lengkap dengan detail tentang nasi kotak dan penyitaan perhiasan. Dalam semalam, ia telah berubah dari seorang ratu sosialita yang dikagumi menjadi lelucon, sebuah cerita peringatan. Dinding pertahanannya mulai retak. Tidak ada yang bisa ia kendalikan lagi. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya, namun tidak ada makanan di kulkas. Dengan kesal, ia membuka aplikasi pesan antar makanan, memesan menu sarapan mewah dari hotel bintang 5 terdekat, sebuah kebiasaan yang sulit ia hilangkan. Saat tiba di halaman pembayaran, ia memasukkan detail kartu kredit platinumnya. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi merah muncul di layar. Transaksi ditolak. Ia mengerutkan kening. Pasti ada kesalahan. Ia mencoba kartu kreditnya yang lain, yang Ames. Ditolak. Ia mencoba kartu debit. Saldo tidak mencukupi. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Kartu-kartu ini adalah simbol statusnya, kunci aksesnya ke dunia yang ia cintai. Bagaimana bisa semuanya mati? Ia teringat suara dingin Pak Tirtayasa. Ia menyadari dengan ngeri bahwa semua kartu ini, yang ia kira adalah fasilitas dari bank untuk nasabah prioritas, ternyata adalah kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening perusahaan induk milik Alina. Tali kekangnya tidak hanya ditarik, tapi dipotong total. Panik yang sesungguhnya mulai menjalari dirinya. Ia sendirian. Terisolasi secara sosial. Lumpuh secara finansial. Ia berjalan limbung ke ruang tamu, ruang yang penuh dengan perabotan model lama yang ia benci. Matanya tertumbuk pada sebuah foto berbingkai perak di atas bufet. Fotonya, bertahun-tahun yang lalu, sedang tertawa bahagia bersama almarhum suaminya dan Bagas yang masih kecil. Mereka tampak begitu sederhana, begitu bahagia, dalam sebuah piknik di taman. Tidak ada gaun desainer, tidak ada perhiasan berlian. Hanya ada senyum yang tulus. Siapa wanita di foto itu? Kapan ia menghilang? Digantikan oleh monster haus status yang rela mengorbankan apapun demi sebuah pujian? Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ibu Ratih tidak hanya merasakan amarah atau rasa malu. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa, sebuah kesadaran samar tentang semua yang telah ia sia-siakan dalam pengejarannya akan kemewahan yang fana. Ia meraih ponselnya sekali lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Ia butuh putranya. Ia butuh Bagas. Ia harus memberitahunya tentang kartu kredit, tentang penghinaan ini. Bagas harus melakukan sesuatu. Bagas harus membelanya. Ia menekan nomor Bagas. Dering itu berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali, lalu dialihkan ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Dan lagi. Sama. Putranya, satu-satunya orang yang tersisa, pilar terakhir dari dunianya, tidak menjawab panggilannya. Di saat itulah, di tengah ruang tamunya yang berdebu, dikelilingi oleh hantu-hantu dari masa lalunya yang lebih bahagia, Ibu Ratih akhirnya hancur. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan isak tangis yang sunyi dan tanpa harapan. Sang ratu tidak hanya kehilangan mahkotanya, ia telah kehilangan kerajaannya, para pengikutnya, hartanya, dan kini, tampaknya,
juga putra mahkotanya. Ia kini hanyalah Ratih. Sendirian. Pintu kamar rumah sakit yang tertutup di belakang Bagas terasa seperti pintu yang menutup sebuah era dalam hidupnya. Kata-kata terakhir Alina, dingin, tenang, dan tanpa tuntutan, menggema di kepalanya lebih keras daripada jeritan ibunya. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang sunyi seperti seorang pria dalam keadaan linglung. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Di luar, kota Jakarta mulai menggeliat, bersiap untuk fajar. Namun di dalam diri Bagas, kegelapan terasa paling pekat. Ia tidak kembali ke rumah ibunya. Ia bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Ia masuk ke dalam taksi yang masih menunggunya dan hanya berkata, "Jalan saja, Pak." Selama berjam-jam, ia hanya duduk di kursi penumpang, menatap kosong keluar jendela. Jalanan yang tadinya kosong mulai diisi oleh para pedagang pasar, lalu oleh para pekerja yang bergegas mengejar pagi. Dunia terus berputar, tidak peduli pada dunianya yang baru saja jungkir balik. Pikirannya adalah sebuah ruang sidang di mana ia menjadi terdakwa, jaksa, dan hakim sekaligus. Ia memutar ulang percakapannya dengan Alina di telepon saat air ketubannya pecah. Ia mendengar suaranya sendiri, tidak sabar, meremehkan, egois. Ia mendengar rintihan kesakitan istrinya yang ia abaikan demi sebuah sound system. Rasa malu membakar wajahnya, lebih panas dari hinaan yang ia terima di villa. Lalu ia memutar ulang kenangan-kenangan lain yang selama ini ia anggap sepele. Saat ibunya menyindir Alina, tidak sederajat, di sebuah acara keluarga, dan ia hanya diam. Saat ibunya mengkritik cara, maklumi saja, Lin, namanya juga orang tua. Saat Alina tampak sedih setelah menerima telepon dari ibunya, dan ia hanya memeluknya sambil berkata, "Sabar ya, sayang. Sabar. Diam. Maklum." Kata-kata itu kini terdengar seperti kata-kata seorang pengecut. Ia sadar, ia tidak pernah benar-benar menjadi mitra bagi Alina. Ia hanyalah seorang mediator yang payah, seorang anak laki-laki yang selalu berusaha menyenangkan ibunya, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaan dan martabat istrinya sendiri. Ia gagal total. Bukan Alina yang telah berbohong padanya. Ia yang telah membohongi dirinya sendiri selama ini, menolak untuk melihat kebenaran tentang ibunya dan tentang kelemahannya sendiri. Alina tidak menghancurkan pesta ibunya karena ia jahat. Alina melakukannya karena ia, Bagas, telah memaksanya untuk bertarung sendirian. Ia tidak pernah melindunginya. Jadi Alina akhirnya melindungi dirinya sendiri dengan cara yang paling dahsyat. Ponselnya bergetar tanpa henti di sakunya. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mama. Melihat nama itu di layar tidak lagi memicu rasa bakti, melainkan rasa mual. Itulah sumber dari racun dalam hidupnya. Racun yang ia biarkan menginfeksi pernikahannya. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye pucat. Di tengah kemacetan pagi, Bagas melihat seorang bapak-bapak menggendong anaknya yang masih balita di pinggir jalan, menunggunya menyeberang. Sebuah pemandangan yang biasa saja, namun hari ini, pemandangan itu menghantamnya dengan keras. Ayah. Ia sekarang adalah seorang ayah. Tanggung jawabnya bukan lagi pada ibunya, tapi pada makhluk kecil yang baru saja ia lihat untuk pertama kalinya. Anak itu berhak mendapatkan seorang ayah yang kuat, seorang panutan. Bukan seorang anak mami yang lemah. Di saat itulah, pilihannya menjadi jelas. Ia tidak bisa memiliki keduanya. Ia tidak bisa menjadi putra yang membahagiakan ibunya dan sekaligus menjadi suami yang membahagiakan Alina. Selama ini ia mencoba berdiri di dua perahu, dan akibatnya, ia menenggelamkan semuanya. Ia harus memilih satu. Pak, putar balik. Kembali ke rumah sakit Harapan Bunda, katanya kepada sopir taksi, suaranya kini terdengar mantap. 1 jam kemudian, ia kembali berdiri di depan pintu kamar 1201. Penampilannya masih sama kusutnya, namun matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kebingungan atau kemarahan, melainkan sebuah resolusi yang getir. Ia tidak langsung masuk. Ia mengetuk pintu dengan pelan dan hormat. Pintu dibuka oleh Maya, asisten Alina. Ia menatap Bagas dengan dingin, namun akhirnya menyingkir, mengizinkannya masuk. Alina sedang terjaga, menyusui putranya.
Ia menatap Bagas yang masuk tanpa berkata apa-apa, matanya waspada. Bagas tidak mendekati ranjang. Ia berhenti di tengah ruangan, mengambil napas dalam-dalam, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah Alina bayangkan. Ia berlutut, menundukkan kepalanya hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Sebuah gestur penyesalan yang total. "Aku minta maaf, Lin." Suaranya serak dan pecah. Bukan karena pestanya hancur. Atau karena mama dipermalukan. Bukan karena aku kaget dengan siapa dirimu. Aku minta maaf, karena aku gagal. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah dan basah. Aku gagal menjadi suamimu. Aku gagal melindungimu. Aku buta dan tuli. Aku membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan karena aku tidak melakukan apa-apa. Penghancuran semalam, itu semua salahku. Aku yang membangun panggungnya. Pengakuan itu tulus. Setiap katanya adalah pengakuan atas dosa-dosanya. Aku tahu kata-kata tidak ada artinya sekarang, lanjutnya. Tapi beri aku kesempatan untuk membuktikan diri. Bukan sebagai anak mama, tapi sebagai suamimu, dan sebagai ayah dari anak kita. Biarkan aku yang membangun batasan dengan mama. Biarkan aku yang membelamu, meskipun itu berarti aku harus melawannya. Aku tidak minta kamu melupakan. Aku hanya minta satu kesempatan, untuk belajar menjadi pria yang pantas untukmu dan untuk putra kita. Alina menatapnya lama. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata Bagas, sebuah kehancuran ego yang mungkin memang diperlukan. Hatinya yang telah membeku selama berjam-jam, merasakan secercah kehangatan yang ragu. Kata-kata itu mudah diucapkan. "Mas," jawabnya pelan, suaranya masih terdengar lelah. "Pembuktiannya yang akan menjadi neraka bagimu." Ia tidak berkata, "Ya." Tapi ia juga tidak berkata, "Tidak." Ia membetulkan posisi bayinya, lalu menatap Bagas yang masih berlutut. "Berdiri," katanya pelan. "Putramu tidak boleh melihat ayahnya merendahkan diri seperti ini." Kemudian, ia menambahkan, "Kemarilah, gendong dia." Itu adalah sebuah gencatan senjata. Sebuah undangan ragu untuk memasuki sebuah awal yang baru dan rapuh. Bagas bangkit, dan dengan tangan gemetar, ia berjalan untuk pertama kalinya menyambut perannya sebagai seorang ayah, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya sebagai seorang putra. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula dengan kehidupan. Di sebuah rumah megah berarsitektur modern minimalis yang menghadap ke hamparan taman hijau, fajar baru saja menyingsing. Ini bukan apartemen Bagas, bukan pula rumah sederhana Ibu Ratih. Ini adalah kediaman Wijaya, rumah yang Alina pilih sendiri, sebuah tempat yang memancarkan keanggunan dan kekuatan, namun juga dipenuhi kehangatan sebuah keluarga. Di ruang kerja yang berdinding kaca, Alina baru saja menyelesaikan sebuah rapat video dengan dewan direksinya di Eropa. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru laut dan celana palazzo, rambutnya tergerai rapi. Wajahnya tampak tegas dan fokus saat membahas angka-angka triliunan rupiah. Saat panggilan berakhir, ia menutup laptopnya, dan sosok CEO Wijaya Corp itu seketika melunak. Ia bangkit, berjalan ke sudut ruangan di mana sebuah matras bermain terhampar, dipenuhi mainan-mainan edukatif. Di tengahnya, Bima, putranya yang kini berusia 6 bulan, sedang tertawa sambil mencoba meraih sebuah mainan jerapah. Sosok ibu yang penuh kasih itu kini mengambil alih, berlutut dan menggelitik perut Bima hingga putranya itu terkekeh geli. Dua peran, pemimpin dan ibu, kini hidup berdampingan secara harmonis dalam dirinya. Ia tidak lagi bersembunyi. Pintu geser ruangan itu terbuka. Bagas masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahal dari merek ternama. Pakaiannya lebih sederhana namun tetap rapi. Setelah malam yang menentukan itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan, dengan dana pribadinya yang tak seberapa, memulai sebuah biro arsitek kecil bersama temannya. Ia ingin membangun sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri, sekecil apapun itu. Rapatnya lancar, tanya Bagas sambil meletakkan cangkir di meja. Ia lalu ikut berlutut di matras. Dengan gerakan yang sudah sangat terlatih, ia mengangkat Bima dan mengayun-ayunnya di udara, membuat sang bayi kembali tertawa riang. "Lancar," jawab Alina sambil tersenyum,
melihat interaksi antara suami dan anaknya. Proyek di Jerman disetujui. Syukurlah. Bima sepertinya juga baru saja menyetujui proyek menjatuhkan menara baloknya, canda Bagas. Percakapan mereka terasa ringan dan mudah, sebuah keintiman baru yang dibangun kembali di atas puing-puing kebohongan. Jalan mereka selama 6 bulan terakhir tidaklah mudah. Ada banyak percakapan yang menyakitkan, sesi konseling pernikahan, dan momen-momen canggung di mana mereka harus belajar mengenal satu sama lain kembali. Bagas harus belajar untuk menjadi partner yang setara, dan Alina harus belajar untuk percaya lagi. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil. Bel pintu berbunyi. Alina dan Bagas saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang datang. Hari ini adalah hari Sabtu, jadwal kunjungan Ibu Ratih. Bagas yang bangkit untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdiri ibunya. Penampilan Ibu Ratih telah banyak berubah. Tidak ada lagi sanggul tinggi, gaun mencolok, atau perhiasan yang gemerlapan. Ia hanya mengenakan blus sederhana dan celana panjang, rambutnya yang mulai banyak dihiasi uban dipotong pendek. Wajahnya tampak lebih tua, namun entah bagaimana, lebih tulus. Kejatuhannya telah merenggut kesombongannya, menyisakan kerapuhan yang manusiawi. "Halo, Ma," sapa Bagas dengan nada yang sopan namun tidak lagi memuja. "Bagas." "Alina," balas Ibu Ratih pelan, matanya langsung tertuju pada Bima yang berada dalam gendongan ayahnya. "Masuk, Ma," kata Alina dari ruang kerja. Nadanya juga sopan, sebuah keramahan yang terkendali. Ibu Ratih masuk dan duduk di sofa yang ditunjuk. Bagas kemudian menyerahkan Bima ke pangkuan neneknya. Inilah satu-satunya hadiah yang tersisa untuk Ibu Ratih. Kesempatan untuk bertemu cucunya, 2 kali seminggu, selama 2 jam, dan selalu di bawah pengawasan. Ini adalah syarat yang ditetapkan Alina, dan Bagas adalah orang yang memastikan syarat itu ditaati. "Wah, cucu Oma sudah semakin berat ya," kata Ibu Ratih sambil menciumi pipi Bima. "Tapi sepertinya dia agak kurus, Lin. Mungkin ASI kamu kurang? Coba ditambah susu formula merek." "Ma," potong Bagas dengan lembut namun tegas, sebelum Alina sempat bereaksi. "Bima sehat, berat badannya ideal," kata dokter. "Kami sudah punya cara kami sendiri, dan kami percaya pada pilihan kami. Biarkan kami menjadi orang tua untuk anak kami, ya." Itulah buktinya. Pembelaan yang selama 5 tahun tidak pernah Alina dapatkan. Bagas kini telah menjadi perisainya. Ibu Ratih terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya, kamu benar," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia telah belajar pelajaran yang paling pahit, bahwa cintanya pada cucunya kini harus melalui persetujuan menantunya, dan putranya tidak akan lagi membelanya jika ia melewati batas. 2 jam kemudian, kunjungan itu berakhir. Setelah ibunya pergi, Bagas kembali menghampiri Alina yang sedang berdiri di dekat jendela, memandang taman. Ia memeluk istrinya dari belakang. "Terima kasih," bisik Alina pelan. "Aku yang berterima kasih, Lin." "Untuk kesempatan kedua," balas Bagas, mengecup bahu istrinya. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, memandang Bima yang tertidur pulas di boks bayinya. Badai telah berlalu. Kerajaan palsu yang dibangun di atas kesombongan telah runtuh, dan dari reruntuhannya, sebuah keluarga yang sesungguhnya mulai tumbuh. Keluarga yang dibangun di atas kebenaran yang menyakitkan, penyesalan yang tulus, dan kekuatan seorang wanita yang berani merebut kembali takdirnya. Fajar telah sepenuhnya menyingsing. Cahayanya yang keemasan menyinari hidup baru mereka yang terbentang di depan. Perjalanan masih panjang, namun untuk pertama kalinya, mereka siap untuk menjalaninya bersama-sama.